Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel belajar saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi kimia kelas 12, di mana materi ini akan berkaitan dengan video yang sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah berkenalan dengan sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan ini nanti kaitannya dengan video ini adalah bagaimana pada saat kita menemui soal-soal dan apa saja yang harus kita perhatikan pada saat kita mengerjakan soal yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Sebelum masuk ke contoh soal, kita perlu tahu dulu atau kita perlu mengetahui bahwa mengerjakan contoh soal sifat koligatif larutan, kita harus benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan kemolalan dan juga fraksi mol. Untuk kemolalan itu adalah berkaitan dengan banyak sedikitnya zat yang dilarutkan maupun zat yang akan menjadi pelarut. Kita ambil contoh, misalkan zat terlarutnya itu adalah 2 sendok gula. Kemudian kita masukkan ke dalam 100 ml air. Nah, berarti siapa nanti yang berperan sebagai pelarut dan zat terlarut? Itu nanti akan kita hitung pada saat kita berjumpa atau menemui soal tentang sifat koligatif larutan. Nah, kemolalan ini nanti ada persamaan atau rumusnya. Dia disimbolkan dengan huruf M. Nah, bagaimana cara menghitung kemolalan? Itu diperoleh dari perbandingan massa zat terlarut per mr dikali 1000 per P. Untuk 1000 ini sudah ketetapan, jadi tidak bisa kita ganti dengan angka yang lain. Kita contohkan misalkan kita mau menghitung kemolalan dari larutan gula. Di soal itu dicantumkan atau disebutkan berapa gram gulanya, kemudian berapa gram air yang akan digunakan. Nah, di sini kalau kita masukkan ke dalam rumus berarti M di sini ini sebenarnya bisa diganti dengan tulisan atau simbol gram. Berarti di sini maksudnya adalah zat yang akan kita masukkan ke dalam air. Contohnya misalkan 20 gram gula pasir. Nah, ini masuk ke M yang di sini. Kemudian MR. Nah, MR dari gula pasir itu berapa? Nanti biasanya di soal itu sudah diketahui MR itu massa molekul relatif, jadi gabungan dari beberapa macam unsur. Kemudian P ini adalah simbol dari pelarut. Misalkan nanti pelarutnya memakai satuan gram. Misalkan nanti dilarutkan dalam air yang memiliki berat 100 gram. Nah, berarti di sini nanti diisi dengan 100. Itu untuk menghitung kemolalan. Kemudian untuk fraksi mol ini nanti dibedakan menjadi 2. Ada fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol zat pelarut. Bedanya apa? Sebenarnya untuk memudahkan menghafal ini bisa diganti XA, itu adalah simbol dari fraksi mol. A-nya karena ini adalah terlarut, sebenarnya ini bisa diganti dengan T. Berarti nanti dia menjadi XT. Sama dengan NT per NT per NP. Nah, ini nanti N ini adalah mol yang didapat atau ada dicantumkan di dalam soal. Kemudian di sini ada mol zat pelarut. Kalau pelarut berarti yang B ini bisa kita ganti dengan simbol yang P, berarti XP. Menghitungnya yang dijadikan pembilang itu adalah misalkan contoh zat pelarut, berarti karena di sini pelarut berarti pembilang atau yang atasnya itu adalah P. Kalau di sininya terlarut berarti dia
pembilangnya di sini dia pakai T, NT. Untuk penyebutnya ini sama, NT plus NP atau NP plus NT dibulak-balik sama. Yang membedakan adalah pembilangnya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, jadi ada 4 poin penting yang akan kita bahas di sifat koligatif larutan, mulai dari penurunan tekanan uap, kemudian penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Nah, di video ini nanti saya akan mencontohkan beberapa soal pada saat kalian disuruh menghitung berapa penurunan titik beku dan juga berapa kenaikan titik didih. Nah, untuk mengerjakan soal itu kalian juga harus paham tentang grafik P dan T yang ada di video kemarin. Nah, grafik P dan T ini itu adalah hubungan antara tekanan dengan temperatur. Di sini ada 2 poin penting, ada delta TB dan juga ada delta TF. TF atau F itu artinya adalah beku atau freeze. Berarti dia titik pada saat zat itu dia mengalami proses pembekuan. Kalau delta TB itu berarti B-nya itu adalah boil atau dia pada saat kondisi mendidih. Kalau ada simbol segitiga atau delta itu berarti artinya adalah perubahan atau selisih. Kalau misalkan kita ambil contoh antara titik beku larutan dan pelarut itu kira-kira lebih rendah yang mana? Apakah lebih rendah titik beku larutan ataukah pelarut? Kita lihat dari grafik di sini. Nah, misalkan di sini ada angka 0, di sini ada angka 100. Nah, berarti semakin ke kanan itu berarti nilainya semakin besar. Nah, karena titik beku larutan itu letaknya ada di sebelah kiri dari pelarut, berarti dia lebih rendah. Kalau titik beku pelarut contohnya kita ambil air. Air itu dia membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, berarti titik beku larutannya nanti ada di bawah 0 derajat Celcius atau artinya dia negatif. Kemudian kalau di sini ada titik didih pelarut dan titik didih larutan. Karena titik didih pelarut itu dia letaknya di kiri, berarti dia lebih rendah. Contohnya air. Air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Berarti titik didih dari larutannya itu dia sifatnya atau jumlahnya lebih tinggi. Nah, poin ini nantilah yang harus kalian perhatikan. Kalau pada saat kalian menghitung itu ternyata jawabannya tidak sesuai dengan grafik yang di sini. Misalkan ternyata setelah dihitung antara titik didih pelarut dan larutan ternyata malah tinggi pelarut. Berarti jawaban kalian salah karena titik didih pelarut itu biasanya lebih rendah dari titik didih larutan. Ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada soal kalian disuruh menghitung berapa penurunan titik beku larutan glukosa yang dimasukkan ke dalam air seberat 100 gram. Nah, ini nanti untuk mengerjakan itu kalian perlu mengingat 2 poin atau 2 rumus. Kita kembali ke slide berikut sebelumnya. Nah, di slide sebelumnya ini kan ada. Karena di soal itu kan kalian disuruh menghitung penurunan titik beku, berarti kalian pakai rumus yang poin B, delta TF. Delta TF itu rumusnya adalah M kali KF. KF itu koefisien atau ketetapan beku yang nilainya sudah ada di soal. Sedangkan M-nya ini atau kemolalan itu diperoleh dari persamaan yang ini. Nah, jadi nanti kalau misalkan kamu dapat soal, M itu harus kamu uraikan ke sini, baru kalikan dengan KF-nya. Kita kembali ke soal, ya. Ya. Ya, ini contoh soalnya. Berarti kalian memakai rumus yang kedua karena disuruh menghitung penurunan titik beku.
Nah, rumusnya adalah M kali KF, di mana M itu kalau kemolalan itu kalau diuraikan itu adalah massa per mR kali 1000 per P. Jadi untuk menyelesaikan ya harus kalian tulis semuanya 3 tahapan. Apa yang diketahui di soal, apa yang ditanyakan, baru kita masuk ke persamaan. Diketahui massa terlarut atau massa glukosa yang dimasukkan ke dalam air itu berapa gram? Di sini sudah diketahui 18 gram. Kemudian massa terlarut MR, massa molekul terlarut atau MR-nya dari glukosa itu adalah 180. Kalian masukkan di sini tulis MR sama dengan 180. Kemudian pelarutnya air yang digunakan tuh beratnya berapa? Ternyata 100 gram, kalian tulis. Kemudian KF-nya, ketetapan koefisien bekunya berapa? 1,86. Nah, kalian masukkan. Baru masuk ke ditanyakan. Kemudian ini dijawab, delta TF sama dengan M kali KF. M ini nanti diuraikan lagi, boleh kalian pakai simbol massa atau ganti dengan istilah gram. Kalau kalian bingung sama-sama M, di sini M, di sini M, lebih baik di sini diganti dengan gram. Gram, berapa gram glukosa yang dimasukkan. Ternyata diisi di sini 18 gram dibagi dengan MR-nya 180, kalikan 1000 per berapa gram air yang digunakan? 100, berarti dibagi 100 kalikan 1,86 dari KF-nya. Ternyata setelah dihitung 18 dibagi 180 itu hasilnya adalah 0,1. Kalikan 10 dari 1000 dibagi 100 kalikan 1,86. 0,1 kali 10 itu hasilnya adalah 1. 1 kali 1,86 hasilnya adalah 1,86 derajat Celcius. Jadi penurunan titik bekunya pada saat larutan gula itu dibekukan itu sejumlah 1,86 derajat Celcius. Nah, di sini di poin ini apabila nanti kalian disuruh menghitung di suhu berapa larutan gula itu dia membeku, nah itu memakai persamaan. Jadi kalian mengurangi antara titik bekunya air dikurangi dengan delta TF. Titik bekunya air itu adalah 0 derajat Celcius dikurangi dengan delta TF dari yang kita hitung tadi. Hasilnya adalah negatif. Kalau dihubungkan dengan grafik yang tadi, apa kira-kira kesimpulannya? Nah, ternyata betul kan bahwa titik beku dari larutan itu dia nilainya adalah selalu negatif atau berada di bawah dari titik beku pelarut. Tadi titik beku pelarutnya 0 derajat Celcius. Kemudian titik beku larutannya itu negatif 1,86. Ya, itu contoh untuk menghitung penurunan titik beku. Nah, selanjutnya itu adalah menghitung titik didih. Titik didih itu adalah kondisi pada saat sebuah zat itu dia mengalami perubahan wujud dari cair, dia akan berubah menjadi gas. Kalau di air, pada saat dia mendidih itu suhunya adalah 100 derajat Celcius. Nah, bagaimana dengan larutan glukosa? Apakah dia nanti hasilnya juga 100 derajat Celcius? Ternyata setelah dihitung pasti nanti hasilnya adalah berbeda. Nah, karena kalian itu nanti menghitung berapa titik didihnya, berarti memakai persamaan yang ini. Bedanya apa sih dari soal yang tadi? Tinggal ganti. Kalau yang tadi kan delta TF, F itu freeze artinya titik beku. Kalau titik didih pasti pakai TB atau delta TB dari kata boil atau mendidih. Rumusnya sama.
Kalau yang tadi delta TF sama dengan M kali KF. Kalau yang di delta TB tinggal ganti F yang tadi kita ganti dengan B. Jadi KB. KB itu pasti ada di soal, sudah dicantumkan. Tinggal kalian hitung. M-nya di sini bisa kalian ganti. Nah, ini kan sama, bisa kalian ganti dengan gram atau massa yang dipakai glukosanya berapa gram. Nah, berapakah titik didih larutan glukosa 18 gram dengan MR 180 jika dilarutkan dalam air seberat 100 gram dengan KB sama dengan 0,52. Nah, kita tulis lagi. Diketahui masanya. Massa glukosa yang mau dilarutkan itu berapa? 18 gram. Kemudian MR-nya glukosa berapa? 180. Kemudian berapa gram air yang digunakan untuk melarutkan glukosa tadi? Itu 100 gram. Simbolnya P besar. KB sama dengan 0,52. Kemudian ditanyakan itu adalah titik didih. Perhatikan ya bedanya antara delta TB. Kalau delta TB itu nanti kalau di sini soalnya berapa kenaikan titik didih, baru kamu masuk di sini delta TB. Tapi kalau ditanyakan titik didih ya cukup ditulis TB. Untuk menghitung TB berarti kalian harus tahu dulu berapa delta TB-nya atau nilai delta TB-nya. Nah, kita masuk ke persamaan. Delta TB itu adalah M kalikan KB. Kemudian M itu kita uraikan menjadi gram per mr kali 1000 per P. Gramnya glukosanya berapa? 18 per mr glukosa 180 kalikan 1000 per pelarutnya airnya berapa gram? 100 gram. Kalikan KB-nya 0,52. Kemudian kita hitung 18 dibagi 180 hasilnya 0,1. Kalikan 10 kalikan 0,52. 10 dari 1000 dibagi 100. 0,1 kali 10 tetap hasilnya 1. 1 kali 0,52 hasilnya adalah 0,52. Nah, berarti selisihnya dari larutan dari air dengan setelah dia dididihkan menggunakan gula itu mengalami kenaikan sebesar 0,52. Kemudian titik didihnya si glukosa tadi berapa? Diperoleh dari titik didihnya air ditambah delta TB. Titik didihnya air berapa? 100 ditambah 0,52. Hasilnya adalah 100,52. Nah, di sini kan bisa kalian simpulkan bahwa titik beku antara titik beku larutan dengan titik didih larutan itu dia berbeda. Kalau titik didih larutan itu dia pasti lebih tinggi dari pelarutnya. Kalau airnya itu mendidih di 100, otomatis larutan glukosa nanti dia suhunya lebih tinggi lagi. Hasilnya ternyata 100,52. Kalau dibekukan juga berbeda. Kalau dibekukan di air biasa itu membeku di 0 derajat Celcius. Kalau larutan glukosa itu bukan 0 tetapi di bawah 0. Tadi sudah dihitung negatif 1,86. Nah, ini adalah contoh bagaimana kalian mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Demikian video dari saya. Nanti bisa diulang lagi sambil kalian latihan mengerjakan soal. Sambil kalian browsing, banyak sekali contoh soal di Google yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Nah, semoga bermanfaat video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya.